3, 2, 1. Didot. Oke, Bang Agung. Didot. Bagaimana? Ya, jadi ini adalah podcast pertama. Jadi kita tanya-tanya aja ya, secara umum aja podcastnya. Jadi Bang Didot ini adalah penjual HP. Jadi dia penjual HP, pedagang segalanya. Oke. Jadi kita mau tanya-tanya aja seputar, karena selain di podcast kan kita ada di YouTube itu, jadi dia seputar unboxing dan review. Jadi kita bikin podcast pertama itu isinya terkait handphone dulu. Oke, jadi kan kita 2020 ini kan banyak sekali handphone ya. Jadi ada handphone dari kelas middle, kelas low, sama kelas high end. Ya, menurut Bang Didot ini smartphone tahun 2020 ini gimana cara memilihnya? Customer itu dia kebanyakan lari kemana? Lari ke low, lari ke middle, atau lari ke high? Kalau menurutku sih, karena aku mainnya kan baru cuman beberapa. Kebanyakan sih second, kebanyakan bekas. Jadi kalau dari user itu banyak ke mainnya ke middle aja sih sebenarnya. Mainnya ke middle. Middle itu yang kelas harga berapa ya? Kelas harga 2 juta. 2 juta. Ya 3 ke bawah lah, 3 ke bawah. Oke. Tapi ngomong-ngomong itu headphone-nya nggak enak. Oh, gitu. Puter aja balik. Jadi biar kabelnya dibalik aja, itu lebih oke ya kan. Gitu ya. Oke, siap. Lebih mantap ya toh. Oke, jadi dia lebih middle. itu kelas berapa? 3 juta ya. Kalau sekarang ini raksasanya ya apa ya? Realme, Vivo sama Oppo. Vivo itu Xiaomi dominan ya. Kalau Samsung, Xiaomi kan keluar Note 8 ya. Note 8 itu Note 8, gimana? Note 8 ya speknya ya kalau menurut saya sih dewa banget sih. Daripada Note 7, tapi harganya kan lebih bagus Note 7. Kalau ya itu balik lagi ke user sih, pengennya yang mana. Cuman kalau saran saya ya ke Note 8. Note 8 lebih worth it lah. Tapi kan harganya selisih dikit, jadi paling kisaran 1 jutaan. Nggak sampai ya, ratusan ribu ya. Ini aku ngomongnya masalah ke bekas ya. Kalau untuk ke bekas. Baru mungkin ya boleh lah Note 7. Masih keluar tapi ya Note 7 ya? Masih keluar. Jadi mainnya di middle itu aja. Soalnya kalau yang ya viral, ya bukan viral sih, boomingnya kan sekarang ya, pokoknya kameranya lebih dari 2 aja udah booming. Realme bagus ya. Jadi kita itu pernah unboxing Realme 5 itu. Ya, itu viewernya tinggi banget. Jadi perkiraan kan berarti peminatnya juga lumayan. Gimana kalau Realme? Kalau Realme 5 sih banyak itu memang user baru ya. Untuk nyari baru itu Realme 5 oke. Cuman kalau untuk bekasnya ya, kalau bekas itu boomingnya apa ya, masih kalah booming sama teman-temannya. Jadi Vivo.
Jadi yang masih booming itu yang kameranya banyak itu Iya, ya, yang jelas kamera itu banyak. kameranya Kalau banyak. kalau prosesor nggak penting ya prosesor. Prosesor menurut saya ini kalau user itu gimana ya? Ada yang cenderung ke prosesornya, ada yang cenderung ke RAM. Cuman kan lagi demen-demennya Game. game kayak Kalau online. user kebanyakan mandangnya ke RAM-nya. Oh Ke keramnya. RAM. Kalau prosesor agak jauh. Agak jauh itu mikirnya. Itu kecuali pengguna edik-edik itu baru ke prosesor mikirnya. Oh oke oke. Kalau lainnya sih RAM lah. RAM ya 3 4 gitu ya. Pasti. Soalnya kan kalau kita main kayak PUBG, kayak main Mobile Legend yang lagi ngehit sekarang, itu kan juga prosesor pengaruh, gitu loh. Prosesor Cuman pengaruh. ya memang sih prosesor itu memang pengaruh. Cuman kan kebanyakan user itu bang, ya internal berapa RAM berapa pasti cari. Apa yang ditanya itu Kalau ya? prosesor Berarti dia nggak ngurus ya mau iya, mau itu. Snapdragon mau dia MediaTek itu ya. nggak Oh. begitu. Kan umumnya Ah. MediaTek cepat panas, Hah? Snapdragon nggak, itu aja wis umumnya. Cuman itu pun yang tahu kan ya pengguna-pengguna yang benar-benar Ya, cuman kan kayak kita ambil contoh Infinix yang S5 itu kan dia prosesornya MediaTek Helio. Nah, itu dipakai ngegame itu dia sering nge-lag ya. ya itu. Dia kameranya juga oke, kameranya ada 4 kalau nggak salah, kamera 4 terus dia RAM-nya ada yang 3 GB, ada yang 4 GB. 4 GB, 4 GB 64 sama 4128. Cuman dipakai ngegame ya nggak oke lah kalau main PUBG ya. Iya sih, kalau itu pun juga mandang mereknya juga sih bang kalau menurut saya. Aku sih ya selama aku bermain ini memang Infinix ini agak dipandang sebelah mata kayaknya kalau untuk Infinix ya. Ya mungkin bukan sebelah mata ya. Jadi Banyak yang nggak tahu. pertama nggak ada iklan, Pertama, ya, pasti itu. nggak ada iklan. Infinix itu nggak ada iklannya. Terus yang kedua ada beberapa customer itu dia bilang kalau dipakai ngegame nge-lag, padahal memorinya, RAM-nya juga gede. Nah, pengaruhnya di prosesor, prosesornya pengaruh. Ya, jadi MediaTek yang Helio, nggak tahu Infinix itu Helio berapa. Nah, itu dia nggak banget. Dan pasarnya Bojonegoro nih bang, pasarnya Bojonegoro ini ya mereknya ya itu aja. Itu Ya, itu. paling Vivo, Xiaomi, Realme, Oppo. Nah, ini buat pengguna nih, buat pengguna dan fokusnya mungkin ke Bojonegoro nih. Harus channel YouTube jenengan ini. Untuk review Iklan. handphone ini. Setidaknya, tapi menurut saya ya juga YouTube yang channelnya yang di Yang jalan lain, di handphone ya. itu ya memang seharusnya bagi yang mau beli handphone itu Lihat-lihat dulu. ada kelebihan, ada kekurangan pastinya. Cuman kalau fanatik ya lumayan repot kalau fanatik. Berarti sebenarnya kalau kita ngomong fanatik ya, kita ambil contoh Samsung. Saya ini termasuk dulu agak fanatik sama Samsung. Jadi Samsung itu mulai terakhir saya pakai itu Berapa? S7. Nah, setelah S7, enggak ada seri AA A70. A70. Samsung itu bagus, punya merek, punya nama.
Tetapi nggak tahu kenapa ya. Jadi ketika udah kita jalan berapa bulan gitu pasti lemot. Iya sih. Ya. Kalau saya pakainya seperti itu. Sering kalau saya kemarin ya terakhir pakai S7 beberapa bulan itu ya S7 ya, sama-sama S7. Beberapa bulan pertama kalau dari kekuatannya memang saya acungi jempol agak lumayan. Tapi Kuat apa ini? Kuat apa? Pertama ya kuat malu juga karena habis jatuh HP jadi jadul. remuk ya. LCD sudah hancur tapi masih bisa dipakai. Berarti gitu. kan nggak kuat. Kalau jatuh terus. Maksudnya masih bisa dipakai nih. Kalau untuk handphone lain kan agak gimana gitu ya. Iya, Kalau untuk handphone lain. Iya. Terus tapi kalau saya lihat itu ya juga belum pernah pegang juga sih. Saya maksimal ke S7 kemarin itu untuk Samsung. Itu aku lihat yang SS selanjutnya kok. Kalau dilihat kameranya kok ya kayaknya sama aja sih. Kalau kamera sih ya. Apalagi Samsung yang aja. Banyak kameranya itu malah agak optimal menurut saya. Itu kok saya. Kalau kita ngomong banyak kamera itu perasaan dulu satu kamera juga bisa tele, juga iya, bisa iya, landscape ya kan. Kok sekarang dibikin banyak kamera. Itu jadi menurun performanya kalau menurut saya seperti itu. Masa pengaruh ke performa? Ya, enggak performa kameranya sih. Oh, performa kamera. Kameranya kalau menurut saya. Itu sih. Cuman belum pernah pakai iPhone X Max Pro ya atau Max Pro kemarin bukan pakai, sempet minjem. Ya, kalau iPhone saya agak susah ngomongnya. Kalau iPhone itu saya untuk ngomong spek itu saya agak susah. Ya. Soalnya kalau menurut saya pribadi itu RAM untuk ya bukan masalah menyepelekan, bukan. Posisinya kalau untuk RAM ya kalau dihitung dari handphone dulu ya, RAM 256-nya Android itu ya 128-nya iPhone. Seperti itu. Masa ada RAM 256 ya? Dulu dulu. Ya, jadi kalau iPhone itu dia RAM cuma 2 GB itu walaupun multitasking juga ya oke aja, nggak pernah ada masalah. 2 GB disamakan dengan 4 GB itu kayaknya masih setara, malah kalah kalau untuk iPhone. Ini Realme kan juga keluar yang 5i, 5C ya. Gimana sudah pernah? Aduh, kalau itu belum pernah ya. Coba nanti boleh lah. Nanti kita bikin podcast lagi, kita isi temanya review gitu ya. Temanya review 5C atau 5i ya kan. Nanti kita buka di sini, kita oprek-oprek mau gimana. Nanti kita bisa bahas dikit-dikit. Oke. Terus kalau yang paling laris, jadi ya itu tadi. Kalau paling laris di bekas yang banyak peminatnya di bekas itu ya merek tetangga sebelah yang jelas kayak Oppo, Vivo, terus yang paling masih, kalau Bojonegoro menurut saya masih dipegang sama Oppo. Kalau Bojonegoro. Kalau grade-nya saya loh ya, saya masih dipegang sama Oppo. Setelah Oppo baru Xiaomi. Xiaomi kalah ya, berarti terakhir dia booming paling ngetren itu kan ini S2. Note 7. Ya, HP gaib. HP gaib 7. Kalau kemarin itu saya banyak permintaan dan ya benar-benar gimana ya? Benar-benar peminatnya sangat banyak sekali. Itu kita bermain di Xiaomi Note berapa ya? Aduh, aku kok lupa.
Note berapa? Note 5, 7, 5 plus ya, atau kalau nggak ada ya, Note 5 plus ya. 5 plus ya nggak ada. Nggak ada ya, Note 5. Note 5 kan. Oh, Note Itu 5, Note masih 5. banyak peminatnya. Itu buat game juga handal. Sebenarnya Xiaomi juga kemarin sih kalau saya tanya-tanya user sih juga ada yang beberapa yang katanya, anu bang, dia minta apa gamenya ya juga ada yang lag, cuman nggak begitu. Tapi kan Xiaomi pakai Snapdragon kan? Iya, cuman mungkin si user itu memaksakan ke atau bisa ya memang game itu. Aku bisa, jarang main bisa, game. bisa. Aku Jadi soalnya jarang main game. dia Dipaksakan ke grafiknya dipakai. mungkin seperti itu. Oh, jadi Soalnya user sekarang banyak yang nggak nyadar, ya. banyak yang nggak nyadar memaksakan. sama kemampuan HP-nya. Iya, Jadi, iya. ya seperti itulah user. Terus kalau ini nih pangsa HP second. Ya, sekarang kan HP ini baru-baru pun kan juga murah. Betul. Harganya pun juga terjangkau. Nah, kira-kira masih ada nggak sih yang beli HP second itu? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak sekali. Padahal kan kalau kita ngomong Grade harga, ya selisih dikit lah, selisihnya kenapa dikit. nggak beli baru aja gitu. Itu kan grade-nya dari ini bang. Biasanya Hmm. kalau untuk bekas itu, untuk Bojonegoro sendiri sih satu grade-nya itu like new atau sudah istilahnya sudah 6 bulan atau setahun. Kalau Tapi mau setahun. like new kan tetap aja dia Ya, second, ya kan. Ya. Mau buka bungkus doang kan Kita tetap kan second, ya kan. Aduh, bongkar dapur ini. Ya Maksudnya kan. ya. Ya kalau kita Salah, memang maksudnya- bekas unboxing kan sama second juga, walaupun dibuka Ya doang, kalau kita ya kan, kan. mungkin sekitar ya potong-potong berapa dari baru lah. Oke. Kalau like new. Tapi masih oke ya, maksudnya kita Masih oke, kalau masih mau oke untuk main second. ya buat teman-teman yang mungkin mau Betul. ya mau bisnis ikutan juga main di HP second atau Waduh, rame banget. Masih rame ya? Bojonegoro, rame banget Bojonegoro. Bojonegoro rame banget. Kalau Kayak online shop kayak Kalau- Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain itu masih oke nggak? Banyak nggak Baru. peminatnya? Hah? Untuk baru banyak. Oh baru, nggak second. Kalau second jarang. Oh jarang. Untuk second itu kalau di online ya apa ya? Ya merek-merek agak nyeleneh lah kayak Sony sebenarnya. Kayak Sony. Oh, Sony itu kan dia yang Komodo itu ya, Iya, Docomo iya, ya. betul. Itu lumayan itu. Ah. Itu penjualan ya rating itu kalau saya. Ratingnya bintang 4. Nah, ini kan kita lari lagi ke HP-HP yang second yang kayak Sony tadi ya. Sony itu kayak misalkan Z1 itu kan banyak melimpah ya kan. Nah, itu masih bisa nggak dipakai kan karena gini, jadi waktu berapa minggu kemarin ya, itu kan sudah aktif ya kan. Ya, email. Masih bisa nggak kira-kira? Apa Gini, di rumah masih ada stok yang sudah dicoba dipakai, bisa apa enggak? Masih bisa ya? masih bisa. Saya ya juga gimana ya, sebenarnya sih juga agak apa namanya ya, agak percaya nggak percaya sih. Kalau seumpama ini Seumpama maksudnya ya. Bapak pemerintah maksudnya. Bapak pemerintah itu apa ya? Itu istilahnya apa sih? Apa Ngelok email itu gimana maksudnya? diblokir, Daftar diblokir. ya, diblokir emailnya itu. Diblokir. Pengguna Indonesia itu handphone itu berapa ya? Kayaknya lebih banyak handphonenya daripada penduduknya soalnya. Ya. Satu orang penduduk bisa 3 punya handphone. Banyak handphone, betul. Ya saya agak sanksi saya. Sanksi. Kalau itu bisa didaftar, itu bisa di-lock. Oke. Tapi ya semoga tidak. Oke, aman. Loh, kok semoga tidak? Berarti tidak mendukung Maksudnya, pemerintah untuk ya, menaati menghilangkan ya, barang-barang black market. bagaimana ya?
Ya black market murah sih bang. Enggak kan kita dilema juga kayak misalkan ya bukannya kita nggak setuju ya. Saya sebenarnya pribadi pun juga kayak misalkan beberapa handphone yang nggak keluar di Indonesia misalkan kayak Nubia, Red Magic gitu kan. Ya selama ini orang lihat reviewnya juga oke. Dia punyanya ZTE kan. Nah, kemarin kita juga sudah mau beli, mau review. Kita tanya bisa nggak dipakai SIM card? Oh nggak bisa. Ya cuman keluar pakai WiFi doang. Ya sama aja kayak kita. Itu kenapa ya? Kelemahannya maksudnya. Kenapa nggak sampai ke sini gitu? Sampai ke Indonesia itu Bukan kelemahan sih, karena memang kan pasarnya kayak misal kemarin itu kita buka Nokia 2720 Flip. Ya memang dia feature phone lah. Feature phone itu ya nggak oke smartphone. Cuman kalau dia dijadikan second handphone dia masih oke. Kalau dipakai telepon, SMS, WA, WA kan juga oke. Cuman dia nggak masuk di Indonesia gitu loh. Jadi ya itu kenapa ya? Kok nggak masuk gitu? Kita masukkan dari Singapura misalkan lewat Batam nggak bisa dipakai, kena email ya kan. Ya. Padahal dia oke lah gitu loh. Yang kita sayangkan dari pemerintah sih sebenarnya itu. Oh berarti mungkin kalau untuk barang ya kebanyakan kan Batam ya. Itu berarti yang masih sementara masih ada di Batam mungkin sudah didaftarkan gitu ya. Kalau dia sudah kalau memang top. Cuman kemarin saya sempat nanya untuk Nubia Red Magic itu dia sudah nggak bisa, sudah terlambat. Jadi cuman bisa pakai WiFi doang. Ya lumayan. Ya WiFi ya nggak oke lah. Oke. Terakhir ini. Jadi kira-kira ada info nggak kalau tahun 2020 ini bakalan keluar HP yang paling oke apa gitu, yang kira-kira bau-baunya bakal keluar. Kalau saya kemarin ini saya dapat info ada HP oke, katanya ROG Phone itu dia mau keluar yang versi 3. Yang versi 3. Jadi ya nggak tahu, belum sempat lihat apa sih yang gaming lah ya. Ya mungkin kalau untuk sekarang mungkin yang saya nggak bicara Bojonegoro, cuman kalau untuk Indonesia usernya kayaknya lebih ke handphone gaming deh kayaknya 12 jutaan tapi bos. Lah, balik lagi gitu. 12 juta bos buat tapi beli ada handphone. Loh, Bos. Ada loh. Ada. Makanya itu. Cuman ya beberapa orang sih ya lumayan. Gitu ngomong orang Indonesia nggak ya. Indonesia miskin itu dari mana ya kan? Itu betul. Ya lumayan itu. Kadang-kadang saya juga bertanya-tanya. Ini aja lagi amburadul ini kan beritanya BPJS naik ya. Kalau nggak mau naik turun aja bos. Oke, kita turunkan. Oke. Siap. Oke, 3, 2, 1, stop.